The legend is coming home, and welcome back to our channel, Black, Blue, and Red. Pertama-tama, welcome back. Senang rasanya bersemangat lagi tentang sebuah klub yang namanya Barcelona. Calon kuat juara Copa del Rey. Karena La Liga kayaknya udah nggak mungkin ya. Apalagi UCL. Aduh, nggak jauh-jauh kayaknya tuh. Oke. The Puppet Master, Xavi Hernandez sudah balik. Dia sekarang jadi bos baru ya kan. Dari pemain di tim muda, jadi muridnya Pep dan sekarang dia datang sebagai bosnya. Yap. Dan semoga aja dia bisa lebih sakti daripada guru-guru itu dulu. Lihat Xavi nih kayak ngelihat apa ya, putra mahkota yang baru naik tahta sebenarnya. Kita mulai dari mana nih? Transfer mungkin ya. Oke. Beberapa berita bilang kalau rilis kelasnya Xavi ini 5 juta euro ya, bukan 1 juta. Nah, ini artinya anggaran belanja untuk bursa transfer musim dingin udah habis ya. Nggak ada dong. Terpakai semua. Anggaran shopping Barcelona di musim dingin emang udah habis dari kapan tahu mungkin. Setelah pemecatannya Ronald Koeman, ya jadi Barcelona harus bayar 10 juta euro yang katanya dicicil. Bahkan banyak orang menilai harga 5 juta euro untuk Xavi kayaknya terlalu mahal. Tapi Barca juga udah nggak punya pilihan lain. Artinya ini Xavi harus rela ya gajinya tuh standar UMR Katalan kayaknya. Kalau mau yang lebih parah, lihat Dani Alves. Itu lebih tragis lagi tuh. Gajinya itu paling cuma bisa pakai beli nasi jinggo 3 bungkus tuh. Udah habis tuh. Tapi bener ya, itu gajinya cuma 15.000 rupiah kayak seminggu ya. Dan semoga aja 1 Mei nanti Dani Alves nggak mau main dan dia nggak ikutan demo di Katalan. Kasihan banget. Tapi konon katanya masih ada anggaran 10 juta euro lagi nih yang harus belanja. Dan mulai ada nama-nama pemain yang muncul. Seolah-olah jadi targetnya Barcelona katanya. Iya, nama-nama dari Raheem Sterling, Dani Olmo, Werner, Ferran Torres, Riyad Mahrez, Saúl Ñíguez juga bahkan Thiago Alcantara. Banyak banget nih. Entah nih Barca bakal dapat dana talangan atau bala bantuan dari mana nih. IMF mungkin kayaknya. Atau suruh Laporta ngajuin pinjaman ya di Kure BNI. Ini Barca UMKM. Target yang realistis untuk persatuan pada Barca itu cuma loan. Itu pun dengan biaya yang rendah. Tapi masih punya waktu. Dia bisa nilai dan evaluasi dulu lah pemain-pemainnya. Paling nggak 1-2 bulan ke depan sampai akhirnya dia putusin. Duit 10 juta euro nih bisa dipakai buat ngangkut siapa di Januari. Seperti yang kita obrolin sebelumnya, apa sih yang diharapin dari seorang Xavi? Cuma pengen nonton sepak bola lagi sih sebenarnya. Kebetulan udah 2 minggu kita nggak nonton bola. Efek international break nggak nonton bola. Ya, just bring back beautiful football. Dan Xavi harusnya bisa ngelakuin itu. Xavi ini punya kontrak yang berlangsung sampai Juni 2024 ya. Dan dia akan mimpin Barca pertama kali nanti ketika Spanyol datang ke Camp Nou ya. Dan nggak ada bulan madu buat Xavi. Karena dia udah ditunggu di RB lawan Spanyol. Habis itu udah ditunggu sama Benfica, Villarreal, Betis, dan Bayern Munchen. Itu mending nggak usah datang deh ke Munchen. Kalau di Bantai 82, mending kalah WU 3-0. Kalau rekor Justin itu calculated loss. Ya, penunjukan Xavi ini jadi dorongan semangat sebenarnya buat Barca. Setelah awal musimnya kacau dan Barcelona masih nyangkut di posisi ke-9 di klasmen. Jelekan dari MU. Jelekan dari kayak Spurs lah. Siapa posisi kemana ya di PL sekarang ya? Crystal Palace mungkin tuh. Dan juga masih kesulitan banget di Liga Champions. Iya. Cuma dia terakhir menang sih lawan Dinamo Kiev ya. Ya. Setidaknya itu ada ini, bangkitin lah harapan untuk lolos jadi ya. Secuil harapan sebenarnya. Sebelum 2 laga pamungkas lawan Benfica dan Bayern Munchen. Nah, kalau seandainya kalah lagi, siap-siap ke Liga malam Jumat. Siap-siap untuk bersaing sama West Ham, Leicester, bener. Dan kayaknya sih MU juga bakal pindah ke Liga malam Jumat. Enggak dong, dia bakal lolos. Sama Young Boys bakal lolos kayaknya. Oke. Negosiasi transfer Xavi ini sebenarnya lumayan alot.
Sampai eksekutifnya Barca si Matteo Allimani dan Rafa Justeri datang ke Doha Ya. selama beberapa hari ya buat ngomongin negosiasi keluarnya Xavi dari Al Sadd. Bahkan sang mantan gelandang ini dia sendiri juga harus ke istana bosnya Al Sadd itu, si Muhammad bin Khalifa Al Thani itu. Dia harus negosiasi untuk rilis klausnya dia sendiri. Siapa namanya? Khalifa ya? Ingetin sama Mia ya? Oh iya, dia memang film-filmnya banyak yang box office. Cuma nontonnya harus pakai VPN. Ngomong-ngomong, dia kan fans beratnya West Ham. Dia fans beratnya Mark Noble sama Michael Antonio kayaknya. Kok apal banget gitu ya? Efek kalau di sosmed dan nge-save video-video di harddisk. Waduh, ketahuan nih. Kok kita jadi ngomongin Mia Khalifa terus nih? Sampai mana tadi ini bahkan? Sampai mana tadi ya? Aduh. A few inches later. Oke, lanjut lagi. Ternyata tadi sampai di negosiasi sama si bosnya Al Sadd itu. Siapa aja yang namanya ada Khalifa itu ya? bahkan nawarin untuk pertandingan persahabatan di Doha dan juga nawarin untuk main di Trofi Gunter. Ini sebagai alternatif pembayaran klausul pesan Xavi. Segitunya ya, Rayu. Tambah kena pilih. Bahkan beberapa media juga bilang kalau Xavi ini rela ngeluarin uang dari kantongnya sendiri untuk bayar sebagian dari pelepasan klausulnya itu. Aduh, ya setuju sih sebenarnya kalau Xavi ini harus nanggung ulah dari rezimnya Barto dulu di Barca. Jadi mungkin nanti evaluasi atau penilaian Xavi ini nggak dulu harus dinilai dari hasil pertandingannya aja. Mungkin harus dilihat juga gimana progres penampilannya Barca, peningkatan posisi di klasemen, dan juga gimana Xavi bisa mainin pemain-pemain muda yang Tapi banyak juga nih yang pesimis dan bilang Xavi nggak bakal berhasil. Karena nostalgia kan jelas bukan strategi ya. Nggak bisa buat kemenangan gitu aja. Ya, pemain-pemain muda yang baru muncul nih perlu sistem yang modern ya. Nggak bisa lagi ngandelin cerita tiki-taka yang udah usang. Taka ini kayak udah jadi cerita legenda. Iya. Mungkin bedtime story untuk anak-anak di Catalan. Jadi apa benar ya? Xavi adalah orang yang tepat untuk kerjaan seberat ini. Al Sadd, tim yang Xavi latih sebelumnya, itu main cukup bagus. Meskipun memang dia main jauh di luar Eropa. Dan perlu diingat, Xavi ini adalah muridnya Pep. Pep adalah muridnya Cruyff. Ya, dan mereka punya turunan filosofi yang sama. Kalau banyak yang bilang bahwa Tiki Taka itu udah usang, kenyataannya timnya Pep sekarang itu dia menang IPL 3 kali dalam 4 musim terakhir. Dan musim lalu bahkan mereka masuk final di usia. Jadi mungkin nggak bisa dibilang ketinggalan zaman, tapi cuma beda aja ya sama Tiki Taka yang dipakai oleh Barcelona dulu. Iya, memang bukan Tiki Taka lawas yang Barcelona pakai dulu. Sudah ada sistem yang modern yang diinfuse ke ide Tiki Taka ini. Bahkan Xavi sendiri dia cenderung main dengan formasi 3-4-3 yang mungkin kurang lazim untuk Tiki Taka. Dan Xavi ini ternyata penuh dengan aturan ya. Ya. Mirip Conte ternyata. Kalau di Barca sebenarnya denda, aturan, dan disiplin yang ketat ini malah ngingetin kita sama masa pemerintahannya Luis Enrique dulu. Sekarang sih pemain-pemain kayak Dembele, Ricky Puig itu udah jadi masanya Xavi hari-hari. Ini efek dari masa pemerintahannya Koeman ya, yang nge-treat mereka udah kayak di holiday camp gitu. Mereka santai ya. Bahkan si Aguero sendiri kaget. Ternyata latihannya di Barca itu jauh lebih santai dibanding di City dulu. Meskipun Xavi ini udah kayaknya nentuin tim pelatihnya, tapi ada juga berita yang bilang kalau beberapa rekan timnya ini bakal balik nih. Iniesta bahkan udah ngungkapin kalau dia siap jadi pelatih beberapa tahun lagi. Bisa dibayangin ya. Kalau Iniesta yang latih tim di Barca dan koordinasi sama Xavi yang jadi pelatih di tim utama. Mungkin mereka akan saling ngoper pemain seperti yang mereka bisa lakuin dulu waktu main dulu. Saling ngoper bola mereka bola. Ya mungkin juga Iniesta bisa jadi asistennya Xavi ya beberapa tahun lagi ya. Good. Mirip kayak Ole sama Carrick dari MU. So enggak itu horror story sih sebenarnya itu.
Messi sendiri bahkan juga udah nyampein keinginannya buat balik lagi ke Barca untuk jadi bagian di tim teknis Barca. Ada Daniel Alves juga tuh, yang beneran udah balik nih. Yang udah tua, udah 38 tahun ya. Tapi Daniel Alves ini kelihatannya bawa good mood banget untuk Barca. Ya. Dia juga bisa jadi mentor buat para bocah-bocahnya Barca yang di right back. Fabinho, Des, Mingueza yang masih muda-muda. Ya. Dia punya good mood yang bagus untuk di locker room dan malah kelihatan lebih seperti seorang kapten dibandingkan kapten-kapten de facto yang Barca punya sekarang. Pique sama Busquets ya. Pique, presiden masa depannya Barca. Ada satu nama lagi, Carlos Puyol sebenarnya. Ah iya benar. Harusnya bisa dong tuh. Kan karena ada lowongan tuh di pos sekretaris teknik. Kalau dia masuk itu bagus sih sebenarnya. Paling nggak sebagai contoh untuk nanamin disiplin dan ningkatin mentalitas tim secara keseluruhan. Terutama mungkin di momen-momen ketika Barca bobol ketinggalan. Oke, last question tuh. Pengen ngeliat Barca yang seperti apa sih setelah ini? Pengen lihat tim ini bisa bersaing lagi. Buat tim ini bersaing sama tim kerajaan itu, Real Madrid. Terus bisa ngelihat Barca itu menang dengan nyaman kayak dulu ngelawan tim-tim menengah. Zaman-zamannya Barca bisa menang 5-0 dengan gampang ya, lawan tim kayak Eibar, Osasuna, Bahkan Real Madrid. ya, juga. Semoga sih 3-5 tahun ke depan kita bisa lihat anak-anak muda Katalan sudah bisa naklukin Eropa. Ya. Dan mungkin tolong kejadian-kejadian di awal musim ini jangan sampai kejadian lagi. Jadi era barunya Barcelona akan dimulai akhir pekan ini. Yap. Jadi lupain deh sejarah buruk itu di belakang. Ya, serius nih. Jago banget ngomongin sejarah sekarang nih. Udah nggak ada yang bisa dibanggain lagi soal saat ini. Oke, mungkin rasanya terlalu banyak berharap atau terlalu banyak minta. Tapi Barca sekarang ini memang era yang baru. Kalau kata Jack Blues, we are putting the band back together. Visca Barca. Glory United. Ciao. Bye.